yang melatar belakangi kenapa saya memilih ini adalah ya kopi itu adalah komoditas perkebunan unggul di Indonesia. Kemudian dalam rantai produksinya pengolahan green bean menjadi kopi bubuk itu menjadi tahap penting dalam menambah nilai jual produk. Kemudian permintaan produk kopi di pasaran ini terus meningkat, di mana ini kami sempat mencari data hasil riset bahwa permintaan produk kopi itu masih tinggi, itu ada hasil penelitiannya Bapak Ibu, dan ini ya 37,4% yang paling tinggi itu pada kopi, latte, frappe, dan cappuccino. Jadi kan produk-produk turunan kopi itu masih sangat diminati. Makanya kenapa pengolahan kopi ini menjadi pilihan kami dalam nanti menindaklanjuti diklat ini. Kemudian latar belakang yang terakhir adalah dengan adanya PJBL ini siswa nanti akan memperoleh pengetahuan secara teori, tidak hanya secara teoritis, tetapi juga dapat mengembangkan keterampilan praktis, berpikir kritis, sekaligus nanti mengembangkan karakter wirausahanya. Tujuan dari PJBL ini adalah mempersiapkan peserta didik dalam meningkatkan kompetensinya di bidang pengolahan kopi, kemudian menumbuhkan kreativitas dengan belajar melalui praktek langsung, kemudian memberikan keterampilan praktis peserta didik yang dibutuhkan dalam dunia kerja. Karena dalam PJBL ini tentunya kita tetap ada peran serta atau dukungan dari mitra dunia kerja. Kemudian mendorong kemampuan peserta didik dalam menganalisis usaha, kemudian menumbuhkan karakter wirausahanya. Sasarannya adalah nanti kita adalah siswa kelas 11 konsentrasi keahlian agribisnis tanaman perkebunan. Kakak konsentrasi keahlian. Untuk implementasi proyeknya ini ada 5 bagian ya. Yang pertama perencanaan kegiatan. Kegiatan project based learning pengolahan kopi Robusta yang akan saya lakukan itu insya Allah nanti akan dilakukan di bulan Agustus sampai Oktober 2025. Itu meliputi dari perencanaan sampai pada evaluasinya. Kalau untuk proses produksinya saja saya hanya mengalokasikan waktu 1 bulan atau sekitar 4 minggu. Nah gitu, jadi nanti sekitar di bulan September itu 1 bulan penuh September itu akan saya gunakan untuk pelaksanaan proyek ini. Kemudian tempat pelaksanaan di sekolah SMK Negeri 1 Mojosongo. Kemudian persiapan alat dan bahan. Alat itu ada mesin roasting, kebetulan di sekolah kami ada mesin grinder, timbangan 5 kg, timbangan digital, kemudian wadah stainless bisa berupa mangkok atau baki gitu ya. Kemudian sealer plastik, sendok, alat tulis dan laptop sebagai pendukung. Kemudian untuk bahan, yang pertama biji kopi Robusta dalam bentuk green bean. Jadi kita sudah ini awalnya startnya dari green bean gitu. Kemudian plastik kemasan standing pouch, label dan bahan bakar LPG. Mengingat kita ngerostingnya pakai gas sebagian kan gitu. Kemudian untuk proses produksi itu ada sortasi green bean, kemudian roasting, cooling itu pendinginan Bapak Ibu. Setelah di roasting kemudian didinginkan baru dihaluskan atau di grinding. Kemudian packaging and labeling, pengemasan dan pelabelan, kemudian ada analisa usaha, pemasaran dan evaluasi. Itu untuk proses produksinya. Sebagai kontrol kualitas, ini kami menetapkan level roasting itu medium to dark Pak. Jadi karena ini Robusta itu biasanya lebih cenderung ke dark, tapi kami tidak menetapkan itu sebagai standar produk kami, melainkan medium to dark. Kemudian untuk pengujian mutu kami mengambil standar SNI 0128911992. Itu untuk pengujian mutunya. Kemudian syarat mutunya sebagai acuan adalah SNI 013542/2004. Ini tentang kopi bubuk gitu ya. Kemudian untuk pemasaran ini bisa kami lakukan secara online maupun offline. Online biasa kami menggunakan media sosial, kemudian kalau offline menggunakan
outlet produk sekolah. Jadi kita punya display produk itu biasanya untuk masing-masing produk dari setiap konsentrasi keahlian kita pamerkan di sana, siapapun pengunjungnya boleh membeli gitu. Kalau tidak nanti kita ikut pameran atau expo. Nah ini alhamdulillah sering sekolah kami mendapatkan undangan mengikuti expo, jadi ini kesempatan bagi kami untuk terus memproduksi dan mengikutkannya dalam sebuah pameran gitu. Untuk anggaran Bapak Ibu, yang pertama biaya variabel. Itu ada kopi green bean, robusta. Ini baru saja semalam, tadi malam itu saya tanya ke rekanan Pak, itu harga robusta sekarang berapa Pak green bean-nya? Itu berkisar 85 sampai 95 ribu. Itu untuk grade yang A. Itu. Jadi ini harga update dari mitra kami. Kemudian label, stiker, kemudian ada kemasan, listriknya seperti itu, bahan bakar, tenaga kerja, dan pengujian produk. Di sini bisa didokumentasikan kok, ada foto di belakang. Nanti ya gitu ya Pak ya. Oke lanjut. Untuk label ini 7.000 itu untuk satu ini. Ya satu apa Pak itu namanya? Kayak poster gede itu loh Pak, nanti tinggal dipotongi gitu. Ya. Ya kertasnya kan, tapi satu poster gede gitu, itu harganya 7.000. Nanti kita hanya butuh 10 karena ini rencana kita berapa tadi ya, membuat berapa kilo loh itu Pak? 170 pack. Ya. 20 kilo. Kita menggunakan green bean 20 kilo. Itu kan kebutuhannya 20 kilo untuk green bean robusta. Kemudian labelnya 7.000 per lembar, kemasan 85.000 itu untuk satu pak. Nah terus listrik kita gunakan 10.000 per 100.000 Pak, itu mohon maaf keliru nih, itu 100.000 harusnya. Kemudian bahan bakarnya 120.000, tenaga kerja ini kenapa kita butuh 4? Itu begini, kalau 100.000 ini kan tenaga kerja kita kerahkan anak-anak selama dia pembelajaran, berarti nanti 100.000 kali 4, kenapa 4? 4 itu 4 minggu dalam bulan September, nanti secara berulang 1 minggu 100, 1 minggu 100, 1 minggu 100 dan seterusnya gitu. Kemudian kenapa satu HOK saja? Karena yang namanya anak-anak kalau praktek kan mesti keroyokan gitu ya. Jadi kita anggap itu nanti satu HK saja. Kemudian pengujian produk ini kita satu paket karena di kami memang produk kami alhamdulillah selalu melalui pengujian meskipun diuji oleh lab yang di sekolah Pak. Jadi ada pengawasan mutu. Ya, ada konsentrasi keahlian pengawasan mutu hasil pertanian. Jadi kita manfaatkan sekaligus untuk pengujian semua produk kita. Nah ini satu paketnya 150.000, termasuk sangat murah karena intern. Gitu. Kalau di luar nguji kan nggak boleh segitu. Gitu ya. Nanti total dari biaya variabel itu Rp2.880.000. Asumsinya jumlah produk 170 pack dengan kemasan 100 gram per pack. Tadi kan kita pakai 20 kilo. 20 kilo kalau per 100 gram harusnya kan 200 pack. Tetapi di sini ada penyusutan 15% dari total bahan green bean. Penyusutannya sekitar 15%, jadi sekitar dikurangi 20 kali 15% berapa Pak Putra? Bantu saya hitung Pak. Tuh. Lagi ini kan sama dengan saya, bantu saya hitung. 100 tuh, ya sekitar itu 15% dari 20 berarti 3 ya? 3. Berarti kan butuh 17 kilo kan? Dari penyusutannya 3 kilo, jadi kan jadi 17 kilo. Kemudian masih di kebutuhan anggaran untuk biaya tetap. Ini kita menghitung penyusutannya saja karena alat kita sudah ada, jadi tidak ada pengadaan. Ini harga satuannya sudah kita tampilkan. Harga total itu karena alatnya 1
Harganya segitu berarti harganya ya tinggal dikalikan 1. Kemudian harga akhir atau residu itu 10% dari harga total. Jadi kalau itu 67.500.000, kita tetapkan harga residunya 10%-nya 6.750.000. Nah, nanti penghitungan penyusutannya tinggal harga total dikurangi harga residu dibagi dengan umur ekonomis. Umur ekonomisnya yang ini 192 itu dalam satuan bulan. Jadi setiap bulan ada penyusutan. Makanya kalau ini, jadi kalau untuk mesin roasting, contoh saja mesin roasting itu 67.500.000 dikurangi 6.750.000 itu berapa Pak Putra? Hitung, kemudian dibagi 192, ketemunya 316.400. Itu penyusutan. Nah, masing-masing dihitung penyusutannya, ketemu di total penyusutan 344.625 rupiah. Begitu, nanti terus kita tambahkan sebagai biaya total produksi. Jadi biaya tetap ditambah biaya variabel, jadilah total biaya. Total biaya kita 3.224.625. Kemudian ditetapkan HPP-nya atau BEP ya, kalau kita ini BEP harga itu total biaya dibagi dengan jumlah produk yang dihasilkan. Total biayanya 3.224.625 dibagi tadi 170 pack. Nah, itu jatuhnya di harga 18.968 gitu. Jadi per packnya harganya itu BEP impas, tidak untung tidak rugi. Kemudian kami menetapkan target keuntungan kami 30%. Jadi 30% dari harga HPP itu kita hitung 5.690. Nah, disitulah nanti muncul harga jual. Harga jual kan berarti HPP ditambah dengan keuntungannya gitu. Jadi harga jualnya jatuh di 24.658 dibulatkan menjadi 25.000, sama dengan harga yang tadi Pak ya. Tapi ini kita kemudian kelayakan usaha untuk pendapatan itu jumlah produk dikali harga produk tadi 170 pack dikali dengan 25.000 per packnya, kita mendapatkan 4.250.000. Kemudian keuntungannya tinggal dikurangkan saja menjadi 1.025.375 dengan RC rasio 1,32, dan ini bisa dikatakan layak gitu. Kemudian return of investment-nya itu jatuh di 31,8%. Itu Bapak Ibu. Jadi tidak terlalu ini ya, masih wajar lah. Kemudian untuk jadwal pelaksanaan ini tadi ya 4 minggu, ini hanya untuk produksinya saja. Tadi kan rentang waktu Agustus sampai Oktober, Agustus tengah sampai Oktober awal, di mana produksinya akan kita laksanakan di September, di bulan September selama 4 minggu. Nanti minggu pertama, minggu kedua, minggu ketiga, keempat itu untuk hari Senin Selasa. Ini karena kebetulan jadwal saya ngajar itu hanya di Senin dan Selasa. Jadi kita pakai untuk praktek nanti untuk produksi, kemudian Selasa lanjut produksi lagi sekaligus packing, baru nanti Rabu Kamis Jumatnya biar anak-anak melakukan pemasaran sekaligus nanti di akhir ada evaluasi. Rencananya seperti itu Bapak Ibu. Kemudian kami juga ini ya coba menganalisa manajemen resikonya, artinya ketika kita melakukan satu produksi itu mesti kan ada sesuatu yang ada saja menghambat atau kendala apa yang menyebabkan sesuatu itu menjadi tersendat gitu. Nah, ini beberapa kami analisa itu ada misalnya pada seleksi dan sortasi bin. Dalam kegiatan seleksi dan sortasi itu biasanya anak-anak itu kan kadang tidak selektif, ada saja yang masih tercampur yang tidak sesuai gitu. Kemudian dilakukan secara serampangan.
apalagi kalau benar anak-anak itu kurang teliti, kurang telaten. Nah dampaknya meskipun sudah disortasi kadang masih ditemukan biji yang cacat. Ini contoh saja. Kemudian penyebabnya mungkin kurang teliti dalam kegiatan sortasi. Nah level resikonya bagaimana? Rendah. Kemudian kejadiannya pun rendah. Kenapa rendah? Tidak selalu terjadi. Nah kemudian pemilik resikonya siapa? Ya penanggung jawab proyeknya. Kemudian pengendalian yang telah dilakukan itu membuat SOP pasca panen dan pengolahan kopi sesuai dengan standar dunia kerja. Kemudian pengendalian yang seharusnya ada itu adanya pedoman kerja. Mungkin itu perlu diadakan. Barangkali di sekolah kita belum ada, nah itu perlu diadakan pedomannya. Kemudian rencana tindak pencegahan memberikan pelatihan pada tenaga kerja atau siswa dalam hal ini. Seperti itu hanya contoh. Nanti kita analisis satu persatu sampai pada akhirnya, packaging and labeling. Di situ ada manajemen resiko. Resikonya seperti apa sih? Bagaimana penanganannya, kan itu harus kita analisa. Seperti itu, Bapak Ibu kurang lebih. Ya, terima kasih. Jika ada sesuatu yang ingin didiskusikan atau memberikan masukan pada kami persilahkan. Nanti akan dibantu menjawab oleh campurkan. Ternyata memang agak menurunkan, bukan kualitas Pak, tapi menurunkan harga jualnya itu. Ya ditambahi apa tadi? Kalau penambah gairah mungkin tambahi ginseng barangkali ya Pak, yang kopi ginseng gitu ya Pak Musi ya. Ya. Nah kalau kelebihannya ya itu Pak, karena kelebihannya kita 100% kopi asli dan kopinya green-nya pilihan gitu. Kita benar-benar melakukan sortasi, kemudian ada pengujiannya juga. Kita lakukan pengujian di akhir ketika jadi kopi bubuk sebelum kita pasarkan, itu kan kita melalui satu tahap pengujian, ya istilahnya tidak hanya sekedar organoleptik ya, tapi uji proksimat. Nah, uji proksimat itu di laboratorium nanti kita lakukan sampai nanti, nah itu kelebihannya itu mungkin ya. Jadi ada melalui uji, meskipun di pasaran pun mesti saya yakin itu ada ujinya juga, tapi yang melakukan anak-anak, kembali lagi, ini yang uji anak-anak, yang memproduksi anak-anak juga gitu. Jadi tolong didukung, biasanya kan rodok mesake sidik gitu, kasihan dikit lah ini anak-anak yang dikasihani gitu. Itu salah satu apa namanya ya, bahasa jualan kita. Metode penjualan, cara merayu promosi, mengambil hati pelanggan gitu. Gitu Pak, mungkin ada yang belum terjawab dari pertanyaannya Pak Gusti sama Pak. Sudah, oke, ini siapa dulu? Nggak usah lakukan. Ketua nih Bu, dari dulu. Ketua nih Bu. Terima kasih atas kesempatannya Bu Sobi. Mungkin saya lebih ke saran yang mungkin sudah diterapkan tapi saya belum dengar dari yang disampaikan. Karena mungkin kalau kita berbicara tentang kopi itu, kita apalagi lebih ke kopi aslinya itu, kita berbicara tentang minoritas sebenarnya. Minoritas. Tidak semua orang mungkin suka kopi, tapi tidak semua orang suka kopi yang pahit. Semua orang sukanya kopi manis. Apalagi kalau petani-petani ya paling kopinya memang kopi, tapi kopinya kebanyakan gula Bu, ya kan? Mungkin apalagi yang kita jual itu sekarang kopinya kopi yang berstandar barista. Nah, dan jadi saran saya mungkin lebih ke pemetaan marketing Bu, market. Ya mungkin dari kopi-kopi yang utuh, yang kualitasnya baik, mungkin lebih pasarnya lebih ke kafe-kafe, bukan lagi anak-anak. Mungkin yang sedikit pecah atau grade-nya agak lebih di bawah, ke masyarakat yang pecinta kopi. Kemudian yang pecah-pecah itu nanti kita bagikan, maksudnya substitusi dengan mix dengan ya mungkin itu jagung, kelapa, untuk masyarakat sekitar yang ya. Ah ya, bisa pakai kelapa Bu. Kalau di kampung kami ada lebih gurih mungkin ya.
ini. Iya, kan? Ya. Nah, kalau gitu Bu. Kemudian ya itu kita sebenarnya mungkin bisa target pasar kalau yang lebih luas itu masyarakat umum itu yang campuran seperti kata rapi, betul. Mungkin itu aja dari saya. Terima kasih. Terima kasih atas kesempatannya Bu Sofi. Baik, di sini cuma masukkan juga sampel lebih sama Pak Sulhan tadi yang ingin saya sebutkan. Kan ini kan kopi murni Bu ya, yang tadi yang mencoba Ibu produksi sekian, kemasan sekian. Cuman tadi saya juga belum melihat dari penyusutan tadi Bu. Penyusutan tadi Ibu tetap ya. Biasanya kalau anak-anak kita sharing aja ya Bu ya. Kalau di tempat kami anak-anak itu kan namanya kerjanya itu kan pasti kehilangan hasil Bu ya. Nah, di sini sharingnya aja Bu, mungkin nanti masukannya ada nggak Ibu pernah menghitung taksasi hasil dari sekian bisa Ibu tetapkan sekian, ternyata setelah menjadi pack gitu ternyata penyusutannya jauh dari yang diharapkan seperti itu Bu. Itu satu. Yang kedua, saya juga punya pemikiran ini Bu, masukkan aja untuk pemasarannya ini sifatnya kalau Ibu sudah seperti ini apalagi sudah ada merek NJ9 ini lebih tepatnya ini lebih ke luar gitu, artinya ke masyarakat dan lebih tepatnya ini ke warung-warung kopi karena warung-warung kopi itu biasanya penyajiannya benar disampaikan dari Pak Sulhan itu biasanya udah model campuran bukan yang asli lagi. Kalau memang kopi murni ini maaf kalau di tempat kami itu hanya orang tua yang pecinta kopi termasuk orang tua, tapi anak muda, anak-anak murid itu kadang-kadang ini coba tester ini, kata saya Pak ada uji tadi kan, tester ini Pak nggak mau Pak, ayo, yang biasanya gitu ya. Tapi kalau kita yang pecinta kopi kalau orang tua itu kalau orang tua itu walaupun air sebaik apapun dia pasti oh ini udah pas di lidah saya. Tapi kalau anak murid atau untuk masyarakat yang luas kita harus ada combine dan nanti kita ada variasi. Apalagi ini kan Ibu ini sudah menjalankan di sekolah, apalagi untuk mengembangkan. Jadi sifatnya memasukkan lagi lebih baik Ibu pemasarannya harus dikembang luaskan lagi, lebih ke warung atau apa ke masyarakat luas. Karena sekolah Ibu sudah memproduksi ini, alangkah bagusnya nanti ini bisa dikembangkan lebih jauh lagi. Dan saya yakin kalau kopi murni hanya beberapa persen dari pecinta kopi, tapi kalau yang sudah creamy, campuran seperti itu pasti semua dari anak kecil sampai orang tua pun pasti suka gitu. Karena kalau di tempat kami itu Bu, untuk produksi ini sudah ada terkenal. Kalau di tempat kami itu namanya Pak Kopi Amin. Jadi kopi Amin itu ciri khas. Kadang-kadang jujur aja mungkin Ibu orang Jawa ya, kalau di Jawa mas saya itu sampai minta pesanan dari Kalimantan karena yang satu-satunya kopi Amin itu buatan yang orang dari Kalimantan Barat itu. Nah kopi Amin, jadi saya juga sebagai pecinta kopi memasukkan kepada Ibu alangkah baiknya ini diteruskan kembangkan lagi, sifatnya lebih ke udah boleh mikir benefit, jangan hanya berpikir ini layak, ini hanya sekian, tidak untung, tidak rugi, tapi harus berkembang lagi Bu, intinya yang Ibu paparkan ini. Itu aja dari saya, terima kasih. Ya, terima kasih Pak Sulhan dan Pak Darwin. Ini masukan yang luar biasa bagi kami ya. Nanti coba kami kembangkan lagi. Untuk pasar Pak, ini mohon maaf kami tidak hanya mengarah ke siswa ya. Tadi di situ sudah kami ada nggak ya tadi ya. Untuk pasarnya itu kami sudah ke luar juga, artinya ke masyarakat umum itu sudah. Beberapa pelanggan kami ini berasal dari ketika kami mengikuti pameran di beberapa daerah gitu, kemudian ada yang nyantol gitu ya Pak, istilahnya tiap kali dia pesan suruh ngirim gitu, sudah ada juga. Kemudian untuk mana yang lebih, kalau konsumen yang lebih suka kopi manis itu, makanya tadi Pak tidak semua kita grinding, artinya bukan satu-satunya produk kita, kopi bubuk itu bukan satu-satunya produk kita, tapi kita juga menyisakan roastednya, artinya kopi yang sudah terroasting nanti kita jadikan bahan untuk yang di kafe kan gitu. Nanti tinggal anak-anak mau latte atau apa kan biasanya agak manis itu kalau latte, kemudian ada kopi susu gitu kan.
itu bisa. Tapi tetap pakai kopi asli meskipun hanya berapa gram di grinder, kemudian diseduh, campuri susu, campuri gula gitu kan. Kita sediakan gula di setiap meja kafe kami. Nah itu jadi kalau memang suka kopi manis ya silahkan pakai gula kan gitu. Kalau enggak ya apa adanya gitu. Kemudian untuk produk turunan lainnya lagi kita pernah juga mencoba Brio Cafe, Bapak pernah dengar minuman apa itu Pak? Wedang bukan wedang apa ya? Brio Cafe itu penamaan dari kami sih ya. Brio itu kan lumut, cafe itu kopi lumut loh, kok kopi lumut piye tau kan gitu. Itu artinya gini, kita kombinasikan kopi kita ini untuk dengan agar atau nata debuku itu nata apa namanya? Satunya agar itu apa Pak? Ya, yang kecil-kecil itu loh. Apa itu ya? Bukan. Satunya agar tapi yang kalau agar Nutrijel sampai susah. Nutrijel itu kita kombinasikan dengan itu, kemudian jadi kayak cendol gitu kan. Terus kita masukkan, kita campur susu, campur kopi itu sendiri, masukkan dalam botol, kita seal gitu. Dan itu anak-anak suka. Satu botolnya hanya di harga 8.000. Satu botol, satu jengkal ini 8.000. Itu pernah kita lakukan juga. Tapi kembali lagi karena ini di sekolah gitu ya, jadi memang kadang keterbatasan ada di SDM. Ya, itu kalau pas anak-anak libur gitu kan kita kesusahan, apalagi guru produktif perkebunan itu hanya terbatas sekali. Kemudian masih harus ngurusi lahan, tidak hanya ngurusi ini ya, jadi agak keteteran kalau anak-anak libur. Kendalanya di situ Pak Sugeng. Barangkali nanti ada masukan bagaimana cara mengatasi kekosongan SDM. Kalau menggunakan tenaga ahli dari industri, kita tidak bisa mengandalkan juga nih karena mohon maaf itu untuk honor atau untuk menggaji mereka kan sekolah juga agak keberatan. Barangkali Pak Sugeng ada masukan. Ya, tapi udah lengkap sekali Bu. Cuma ada satu yang belum kelihatan. Kalau harga atau mungkin apakah biaya yang tidak promosi ya? Kan promosi itu kan ada tadi pemasaran tidak online dan itu kira betul biaya nggak? Tadi kan ada betul biaya. Biaya promosi. Ya. Ya. Ada nggak? Ini kalau di sini belum ada biaya promosi Pak. Masalahnya kita kan, tadi kan ada. ya, jadi kita tambah. Tapi kok biasanya nggak ada biaya untuk promosi. Ya belum ada. Kan dari pemasarannya kan bisa online kan. Ya. Kalau online kan bisa tanpa biaya di bawah biaya pun saja. Oh gitu. Oke Pak. Ya. Baik, nanti kita tambahkan untuk biaya promosi. Itu ya Pak Putra, ditambahkan jangan lupa. Barangkali dari Pak Putra ada tambahan. Kalau baik, bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah Bu Sobi yang udah ngasih kesempatan bicara. Saya itu kalau masalah pengolahan pasca panen ini, saya dimulai dari yang pertama Pak, penyiapan ceri buah kopinya dulu. Nah baru dilanjutkan ke sini. Mungkin nanti saya tinggal nambahkan aja. Nanti boleh ya kopi paste aja. Udah ya, tinggal saya ngedit aja nanti. Ya makasih ya. Tapi dari Pak dari sini, ini kan dari tim. Iya. Saya fokus pengolahan. Berarti kalau Pak Putra nanti pasca panen penuh Pak. Ya, dari